Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Pendidikan Pancasila Administrasi Pendidikan kelas 2B yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Faza Faturobani dengan NIM 2005038, program studi Administrasi Pendidikan kelas 2B Fakultas Ilmu Pendidikan, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Harirul Diansyah dengan NIM 2005536 dari Prodi Administrasi Pendidikan kelas B Fakultas Ilmu Pendidikan. Kami di sini akan membahas mengenai keterkaitan Pancasila dengan modal sosial. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang melalui berbagai proses, mulai dari zaman pra-aksara, zaman kerajaan, penjajahan, hingga tercetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan lalu bisa merdeka. Kini Indonesia telah merdeka dengan disatukan oleh 4 pilar berbangsa dan bernegara, yang mana merupakan fondasi atau dasar yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 pilar berbangsa dan bernegara itu, yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Kini kita akan bahas lebih dalam tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila yaitu sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dengan 5 silanya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kemasyarakatan, dan keadilan sosial. Rumusan kelima sila tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Pancasila itu sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, ligatur atau pemersatu, serta Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dikatakan bahwa Pancasila sebagai ligatur atau pemersatu. Di sini kita akan bahas Pancasila sebagai pemersatu modal sosial di era tantangan industri 4.0. Nah, setelah mengetahui pengertian dari Pancasila, selanjutnya yaitu mengenai modal sosial. Nah, pengertian modal sosial menurut Hasbullah adalah jumlah sumber-sumber daya aktual atau virtual yang berkembang pada seorang individu atau sekelompok individu karena kemampuan untuk memiliki suatu jaringan yang dapat bertahan lama dalam hubungan yang lebih kurang telah diinstitusikan berdasarkan pengetahuan dan pengenalan timbal balik. Terdapat 3 unsur komponen sumber daya dan elemen penting yang harus ada dalam sebuah modal sosial. Yang pertama yaitu kepercayaan atau trust. Nah, menurut Fukuyama, kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Nah, yang kedua yaitu nilai dan norma. Nilai dan norma adalah hal dasar yang terdapat pada proses interaksi sosial. Nah, nilai dan norma ini mengacu pada bagaimana seharusnya individu bertindak dalam masyarakat. Kemudian, norma ini merupakan bagian dari modal sosial yang terbentuknya itu tidak diciptakan oleh birokrat atau pemerintah, tetapi norma ini terbentuk melalui tradisi, sejarah, dan tokoh karismatik yang membangun sesuatu tata cara yang di dalamnya kemudian akan timbul modal sosial secara spontan dalam rangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Kemudian yang ketiga, jaringan sosial atau networks. Nah, jaringan sosial ini terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama, hubungan genealogis, dan lain-lain. Nah, pembentukan jaringan masyarakat ini untuk mendapatkan modal sosial perlu diorganisir dalam suatu institusi dengan perlakuan khusus. Dikatakan bahwa Pancasila sebagai ligatur atau pemersatu. Salah satunya adalah pemersatu modal sosial. Sila ketuhanan,
menyatukan perbedaan 6 agama di Indonesia. Indonesia dengan memiliki 16.000 lebih pulau serta 718 bahasa. Semua itu disatukan oleh sila persatuan dan kesatuan. Semua perbedaan pendapat diselesaikan dengan bermusyawarah dan gotong royong. Semua itu diatur dalam sila keempat Pancasila, yakni kemasyarakatan dan persyawaratan. Jadi modal sosial ini akan terjalin dengan baik bila kita mengimplementasikan nilai-nilai pada Pancasila. Bahkan di era revolusi industri 4.0 ini yang tak lepas dari teknologi, informasi, komunikasi, otomasi, dan modernisasi yang mana menjadi tantangan tersendiri bagi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Seperti munculnya paham komunisme, liberalisme, adanya hedonisme, konsumerisme, dan lainnya. Namun bangsa Indonesia tetap kembali kepada ideologi Pancasila. Karena hakikatnya Pancasila itu adalah diri dan jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila mempunyai kekuatan integratif, di mana Pancasila ini mudah menjadi perekat persatuan bangsa. Demikian pula keberaneka-ragaman budaya dan suku yang ada, yang mana merupakan rahmat bagi bangsa Indonesia untuk selalu mengedepankan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.